Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Kita akan bersaing dengan gagasan, kita akan bersaing dengan ide, kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah, perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa. Ibu-ibu semuanya sudah senam ya Bu ya? Halo Bapak. Saya sudah tunggu sejak kemarin. Masih pemanasan Pak. Iya, masih pemanasan. Iya, masih nunggu Pak Ganjar. Pemanasan piye? Lagi, Bapak. Gosong tadi itu. Tadi kita muter, Pak. Oh, luar biasa. Ya, diskusi kita semakin seru. Kalau gitu langsung saja kita libatkan juga anak-anak muda yang sudah hari sini, para mahasiswa, untuk bisa bertanya langsung kepada sejumlah narasumber kami. Silahkan. Baik, nama saya Aziza Ratu Buanahan. Saat ini sebagai Koordinator Pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia. Izin bertanya kepada Gus Romi ataupun narasumber lainnya. Tadi kita membahas banyak sekali tentang masa lalu ya, Gus dan juga narasumber yang lainnya. Tetapi kalau kita melihat realita ke depan 2024 ini, 60% pemilih adalah generasi milenial dan juga Gen Z yang sangat melek dengan media sosial. Otomatis yang harus digagaskan adalah visi misi pemimpin ke depannya dan juga netralitas yang saat ini harus difokuskan oleh Pilpres 2024 mendatang. Nah, isu kemarin ini Presiden yang telah menemui 6 ketua umum parpol. Nah, tentu itu juga menimbulkan sedikit gejolak di masyarakat. Namun yang ini ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih sebenarnya netralitas pemimpin yang harus ada pada Pilpres 2024 nanti. Terima kasih. Silakan Gus. Ya, kalau kita berbicara soal netralitas pemimpin, maka mari kita coba lihat latar di luar dan juga di dalam Indonesia. 2016 Obama itu secara terbuka di panggung kepresidenan Amerika Serikat menyatakan dukungannya kepada Hillary. Dan beliau berkampanye untuk Hillary. Yang kedua, kita tahu persis bahwa presiden ini pejabat politik. Bahkan pejabat super politik. Karena hanya satu-satunya pejabat di Indonesia yang dipilih, dicalonkan oleh partai politik. Rakyat yang nantinya akan menentukan siapa yang menemukan kemenangannya. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika Presiden kemarin mengumpulkan 6 partai politik, Presiden memiliki preferensi politik, lo gimana sih kalian ini? Wong 5 tahun yang lalu saja 2019, Presiden mencalonkan diri. Kan Presiden itu dicalonkan oleh semua partai politik, artinya Presiden betul-betul di situ meletakkan pilihlah saya, kan begitu. Dan itu didorong oleh partai politik. Kenapa kemudian ketika sekarang Presiden menentukan sikap untuk mengendorse calon tertentu tidak boleh? Yang kedua, ingin saya katakan juga misalnya, ketika kita berbicara seorang presiden yang memiliki legacy yang begitu luar biasa, mega monumen yang sekarang masih berjalan, jalan tol, waduk, bandara-bandara, IKN dan lain sebagainya. Dan itu kemudian, dibutuhkan kontinuitas. Dan kita tahu persis bahwa itu dibutuhkan pengejawantahan yang dari calon presiden yang akan menjadi presiden yang tahu persis apa persoalan yang melatari sehingga timbul mega monumen itu dan kemudian mengapa harus dilanjutkan dan resiko-resiko yang timbul apa. Wajar kalau kemudian seorang Presiden Jokowi memiliki keberpihakan. Malah menurut saya harus berpihak. Kalau kita berbicara Pak JK misalnya, tahun 2019 Pak JK itu penasehat tim kampanye nasional dari Pak Jokowi. Jadi itu hal yang biasa. Presiden saja boleh nyalon lagi kok dan berpihak. Masa sekarang kemudian begitu berakhir tidak boleh berpihak? Jadi gini.